Yulita. Kita sebentar. Semua ditekan sana aja. Bu Melisa. Siapa? Enggak. Marisa. Bu Yuli. Bu Yuli. Oke, maaf ya. Sebentar. Oke, boleh dimulai. Coba dikondisikan dulu semuanya. Jangan ada ngobrol lagi karena kita nggak lama. Mulai mau ngobrol, keluar aja, nggak usah di room. Oke. Ya, silakan. Dipresentasikan progres progres pekerjaannya yang sudah dilakukan. Kemudian dalam minggu ini masih ada sisa juga 1 minggu apa yang mau kalian laksanakan dan action plan untuk minggu ke-5 kira-kira seperti apa. Mungkin nanti saya minta tolong diingatkan untuk apa tuh kemarin ada yang bilang di SIM KKN program kerja segala macam, nanti boleh tolong diingatkan karena saya akan saya buka dan apa yang mau saya lakukan di situ nanti tolong diingatkan ya. Ya silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Untuk presentasi kelompok pertama yaitu dari kelompok ekonomi kreatif yang akan mempresentasikannya yaitu saya sendiri. Untuk katalog digital itu udah 100% selesai Bapak. Lalu untuk video promosi dari pantai juga udah selesai. Lalu untuk peta fisik itu ditayangkan ya, jangan cerita aja, ditayangkan. Iya Bapak. Saya share di grup ya Pak. Nggak usah di sini aja di share, bisa nggak? Tolong kawannya share kalau ada buka PC. Satu orang coba direkam. Ada Bapak. Apa yang berubah atau apa yang diupdate dari video produk sebelumnya dan apa yang ada sekarang versi yang paling baru, apa masih ada perbaikan nggak yang perlu dilakukan, mungkin boleh sambil dijelaskan. Ini Pak contoh kata, ini hasil katalog kami yang sudah kami buat. Ini isinya ada pantai-pantai yang sudah kami data di kawasan desa wisata Kota Pari. Lalu sini juga ada maps yang berisi UMKM dan pantai-pantai yang ada di Kota Pari. Lalu di katalog ini juga ada QR yang nantinya bakal menuju langsung ke lokasi pantai tersebut dan UMKM tersebut.
kan dari ini Pak, itu saya eee, kami tidak tidak ada di Iya, iya, iya. Oh, iya. Hmm, ngomong dan, perlu boleh ya beberapa hari karena mungkin ada persiapan, pelaksanaan sama evaluasinya. Oke. Anggaplah kalian akan melanjutkan, oke minggu ini atau Jumat Sabtu ini kalian akan fokus melakukan edukasi dan sosialisasi katalog digital ke SMP. Nah, berikutnya apa ininya? Action plan-nya. Apakah setelah disosialisasi selesai? Kalau memang selesai, saya akan tarik pulang kalian, ya karena nggak lagi yang perlu kalian kerjakan. Nah, kalau memang belum selesai, apa yang harus kalian lakukan? Hmm? Apa plannya? Masih belum ada. Oke.
Belum ada, saya akan arahkan. Jadi buat kuesioner ya, buat kuesioner ke siswa-siswa SMP, minta pendapat mereka terkait dengan katalog katalog digital kalian ini ya. Kemudian buka juga sesi wawancara terbuka baik dengan siswa maupun dengan guru terkait dengan katalog digital yang sudah kalian siapkan. Kemudian kalau ada masukan itu didiskusikan dan dilakukan perbaikan ya. Tapi mungkin setelah kalian melakukan sosialisasi di seluruh tingkat sekolah ya. Jadi nanti akan dilanjutkan di SD, SMP dan di SMA. Nanti hasil surveinya, begitu juga hasil survei secara tertutup melalui kuesioner dan survei secara terbuka melalui wawancara, itu kalian jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan konten katalog digital kalian. Kemudian nanti di minggu berikutnya atau minggu terakhir sebelum kalian pulang, kalau memang jalan sesuai rencana, itu kalian bisa buat acara launching gitu ya, launching pada saat momen atau event apa gitu ya, di launch itu katalog digitalnya, dibuat seremoni sehingga ada ya, walaupun memang dia ya, kecil gitu ya, tapi dia tetap bermakna dan berdampak gitu. Oke, paham nggak maksud saya? Jadi itu dibuat rencana kerjanya, dibuat timeline-nya ya. Jadi nggak cuma oke udah jadi katalog digital terus so what? Ngapain? Mau diapain ini? Ya. Terus mau seperti apa bukti sumbangsih kalian sebagai pengembang untuk masyarakat sekitar ya. Dan juga dibuat launching itu mau soft launching, mau grand launching, itu bukan untuk gaya-gayaan atau bukan untuk seremoni, tapi untuk sosialisasi juga bahwa inilah karya kami dan mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya bermanfaat dan bisa juga dikenal sama orang ya, karena zaman sekarang promosi itu penting ya. Oke, nah itu buat susun program kerjanya, nanti akan saya evaluasi di minggu depan. Jadi saya mau minta nanti kalau memang belum dirancang program EduSos untuk tingkat SD dan SMA, nanti kalian diskusikan bersama tim untuk dilakukan di minggu depan. Tapi hasil evaluasi di besok kalian akan membuat di SMP itu harus sudah ada untuk presentasi di minggu depan. Jadi ada gambaran kasar dulu ya, gambaran awal dulu kira-kira perbaikannya seperti apa ya, untuk peningkatan kualitas mau tampilan, isi, konten dari si katalog digital kalian. Kalau ditanya saya itu terlalu banyak teks dan warnanya kurang menarik ya, terlalu soft warnanya, terlalu doff ya, terus teksnya juga terlalu banyak, agak kurang menarik sih sebenarnya bagi saya. Jadi coba kalian rancang sesuatu yang lebih menarik secara visual tapi tetap informatif dan edukatif. Oke, karena target pasar kalian kan sudah tentukan ini ya, ke generasi milenial, generasi Z, ya generasi alpha, beta, bukan generasi yang di atasnya, ya. Jadi kan harus bisa sesuaikan. Oke, ada tanggapan silakan dari tim katalog digital. Tanggapan? Kalau nanya, Kak, untuk kuesioner itu berarti targetnya anak SD, SMP, dan sama SMA, Pak? Iya, ya. Jadi kan mau buat sosialisasinya kan di sekolah kan, atau kalau mau buat sosialisasi di kantor kepala desa, kemanapun kalau buat sosialisasi itu dibuat kuesionernya, itu bagian dari evaluasi ya. Jadi tidak hanya kuesioner tapi juga wawancara ya, untuk melihat
kepuasan atau kepuasan atau persepsi mereka tentang kualitas dari katalog digital kalian. Karena produk yang sudah kalian kembangkan ini bukan untuk kalian ya, tapi untuk warga desa. Jadi siswa-siswa sekolah itu juga termasuk bagian dari warga desa. Jadi juga bisa kalian kalau memang si kepala desa dan perangkatnya berkenan, ya lakukan juga presentasi di depan mereka, atau mungkin kepada kepala desa nanti terakhir aja setelah kalian sudah melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh dari tahap 1 edsos yang ke siswa SD, SMP, dan SMA. Seperti itu ya. Baru nanti minta izin juga untuk launchingnya. Mungkin siapa tahu kalian akan buat event 17-an atau perpisahan atau apa gitu ya. Nanti bisa kalian sambil tayangkan. Oke, jadi kombinasi namanya katalog digital ya. Jadi jangan seperti katalog cetak yang didigitalkan. Oke, jadi kan harus improvisasi, audionya ada, visualnya ada, kombinasi audio visualnya juga ada. Oke, kalau tadi tuh ya mohon maaf ya seperti buku cetak didigitalkan gitu ya. Jadi coba kalian kreasikan lebih bagus lagi. Itu mungkin masukan dari saya. Oke. Kalau saya sebagai posisinya sebagai user, saya akan berikan opini ya seperti tadi ya. Serah kalian mau perbaiki atau tidak, harusnya ya diperbaiki karena kan tidak butuh biaya yang banyak juga. Semuanya kan dari perangkat komputer dan sebagainya. Oke. Ada lagi kira-kira sebelum lanjut ke yang lain? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada silakan ke tim berikutnya. Izin Pak, untuk peta potensi kami juga membuat versi fisiknya Pak. Saat ini masih dalam proses percetakan dan nantinya akan dipajang di mading kantor desa Pak. Boleh ditunjukkan draftnya seperti apa? Draftnya atau proses dicetak itu cetaknya gimana misalnya? Kalian bawa ke printing kah ataukah seperti apa ininya teknisnya? Dicetak ke spanduk Bapak. Handuk, Iya. udah lama ya. Terus mau berapa banyak yang mau dicetak? Satu aja Bapak di mading desa. Jadi map yang ada di katalog tadi itu kami cetak ke mading desa biar orang-orang tahu titik-titik mana saja Bapak untuk wisata dan UMKM. Nggak terlalu menarik ya bagi saya sebenarnya. Kalau sudah cetak ke printing itu jadi nggak ada sesuatu yang menarik dan apa namanya ya menunjukkan kualitas kompetensi kalian, karena kecuali kalau misalnya dia dibuat dari bahan daur ulang misalnya ya, atau ya ada kreasi yang manual lah. Oke. Kalau konsepnya seperti tadi pun juga cuma satu gitu ya, apalagi kualitas cetakannya juga ya seperti kalian tahu ya cuma spanduk ya, nanti udah dipajang terus kena angin, kena hujan, luntur segala macam, rusak ya. Jadi nggak ada keberlanjutannya. Nah, pikirkan gimana caranya supaya spanduk itu tetap bertahan. Apa strategi kalian? Mungkin dari lokasi penayangannya, atau misalnya penopangnya, frame-nya dari kayu atau dari apa gitu ya. Terus dikasih apa namanya kaca atau dikasih plastik gitu ya, supaya tetap terjaga karena kan ini udah capek-capek didesain, terus hasil riset juga mungkin ya. Jadi kan jangan sampai cuma dicetak selesai gitu, tapi kan bisa bermanfaat
dan tahan lama dia. Nah, apa strategi kalian? Kalau cuma panjang aja ya udahlah, ini udah panjang udah kalian pulang ya seperti tadi. Udah buat katalog digital presentasi udah pulang terus, nggak usah lagi lama-lama di situ. Kalau memang konsepnya seperti itu, karena saya nggak melihat ada apa namanya urgensinya kalian lama-lama di kota Par itu cuma untuk menaruhkan spanduk, menaruhkan katalog digital di media sosial sekolah gitu ya. Nah, kan harus pikirkan supaya walaupun dia dalam bentuk spanduk, walaupun dia dalam bentuk banner, tapi mau sampai paling enggak kalau nggak sampai 5-10 tahun ya lebih dari 1 tahun lah. Ya jadi kalau kalian pergi nanti pulang ke sana, pulang apa sih jalan-jalan ke sana lagi, oh masih ada nih hasil kerja kami gitu. Nah, apa strategi kalian? Izin Bapak, sebelumnya kami sudah mengkonfirmasikannya ke desa dan mereka memberikan kayak madingnya itu dikacain gitu nanti itu Pak. Ya gimana? Konsepnya gimana? Kalian cuma cakap-cakap aja, jadi saya pun nggak tahu gambarannya. Jadi nggak usah kalian cakap. Jadi kalian cakap-cakap, ada buktinya, tanpa harus saya ada di sana, itu saya bisa tahu gitu, oh seperti ini. Gitu. Apakah sama apa yang ada di gambaran saya dengan gambaran di lapangan, itu yang harus kalian sesuaikan. Baik Bapak, nanti kami akan kirim Sekarang, bukan nanti, sekarang. Ya. Ini bagian dari montif. Oke, saya tunggu share-nya di WhatsApp group. baik Bapak. Oke, termasuk juga mau di mana lokasinya, terus apa perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan supaya karena dalam gambaran saya itu ya seperti di majalah kan apa ya di bingkai dinding untuk majalah dinding yang ada di FE gitu ya, yang masing-masing prodi punya itu ada rangkanya seperti lemari, kemudian ada kacanya, ada penopangnya, ada rodanya seperti itu. Nah, kalian mau buat seperti apa? Atau mungkin seperti anak di kampus lain di USU, dia pakai frame atau enggak besi misalnya, atau di semen kah, atau gimana? Saya belum dapat gambarannya. Ya, kalau cuma tempel, kalau cuma cetak, terus diletak di kantor, udah cetak sekarang aja, kasih aja ke orang kantornya, terus kalian balik. Kalau lagi kalian lama-lama di situ. Apakah seperti itu? Kan enggak ya? Oke. Nah, kasih saya gambarannya sehingga saya bisa yakin bahwa memang masih layak lah di berapa minggu lagi, 2 minggu lagi di Kota Pari itu. Ya. Oke, next. Apa lagi? Itu kita sekitar 15 menit lagi. Program berikutnya, silakan. Untuk program berikutnya dipersilakan di museum. Pagi Bapak, Eh, akun saya terkendala belum masuk Gmeet Bapak untuk melakukan share screen. Hmm? Hmm, terus masa nggak bisa sih? Ya semua ini bisa presentasi. Tadi siapa Saya bisa? pakai 2 akun Bapak, Nah, terus satu untuk melakukan share screen, satu untuk Zoom. Apakah boleh diizinkan Bapak? ya boleh aja. Bisa buat co-host gitu ya. Nah, terus sudahkah? Sudah bisa kah? Sudah bisa Rian? Udah Bapak, udah Bapak. Terima Oke. kasih Pak.
Jadi di sini progres kami sudah melakukan revisi yang diantaranya kami sudah memasukkan kredit ke dalam website DigiMuseum. Salah satu contoh di sini asal-usul nama Desa Kota Pari, di mana di sini kami memasukkan seperti Abdul Khair sebagai Kepala Desa Kota Pari pada 15 Juli waktu lalu. Kemudian ada Syafi'i Harahap sebagai tokoh masyarakat di tanggal 20 Juli lalu. Kemudian ada perkembangan desa, Abdul Khair sebagai kepala desa, dan budaya dan kearifan lokal. Di sini terdapat beberapa tokoh seperti Agung Nugroho sebagai bidang kebudayaan dan olahraga Kabupaten Serdang Bedagai. Pada 20 Juli lalu kami sudah melakukan wawancara. Kemudian ada Saufi sebagai bidang kebudayaan dan olahraga pada 24 Juli lalu. Di sini juga kami juga menambahkan beberapa kredit seperti cerita masa kerajaan dan kedatangan pelaut, yang dimana di sini salah satu tokohnya Syafi'i Rahab. Kemudian ada awal pemerintahan, sini Sumber Abdul Khair sebagai kepala desa, wawancara pada 15 Juli waktu lalu, dan lain sebagainya. Kami sudah memasukkan. Oke. Dan untuk revisi maps-nya di sini saya sudah menambahkan garis partisi sesuai dengan wilayah desa Kota Pari, Bapak. Beserta ditambahkan tempat bersejarah yaitu Rumah Datuk Pengembara. Kemudian kami juga menambahkan beberapa foto sudut kota dan untuk tradisi juga, Bapak. Baik. Dan di sini saya sudah mengganti foto-foto dengan yang asli. Kemudian di sini seperti rencana saya sebelumnya yaitu berkolaborasi dengan program studi tata busana, yaitu menambahkan pakaian adat ke dalam website, yang dimana di sini terdapat busana pria yaitu teluk belanga, kemudian busana wanita itu baju kurung, dan sedikit penjelasan di bawahnya. Kemudian di sini saya menambahkan sedikit sejarah di Desa Kota Pari yang bersumber dari Tengku Mirasinar, Bapak. Lengkap beserta sumber-sumber arsipnya. Mana ada masa pemerintahan, kemudian ada masa Kesultanan Desa Kota Pari sejak 1891. Kemudian ada tradisi jamu laut yang setiap 10 Safar itu diadakan. Nah, kemudian ada warisan sosial Sultan Sulaiman Syariful Alam Syah. Mungkin itu sih Bapak beberapa update dari perkembangan kami. Udah bagus ya, bukan lumayan lagi, udah bagus ini sebenarnya kalau dari saya ya. Walaupun memang masih banyak perlu yang diperbaiki. Kira-kira dari tim pengembang sendiri dari skala 1 sampai 100 sudah berapa nih skornya? Menurut saya sudah di tahap 98% Bapak. Kami juga 98%, tinggi kali ya. Berarti 2% lagi udah bisa pulang lah kalau gitu ya. Kalau saya sih masih Hannes review itu masih 65% ya. Jadi masih cukup banyak yang perlu diperbaiki. Nanti boleh
sesama kalian itu lakukan peer review ya. Ini siapa penggembangnya, Rian dan kawan-kawan, nanti coba kamu share ke teman-temanmu dan bikin survei kecil-kecilan kira-kira ini berapa persen ininya, sudah kira-kira sudah seberapa bagus gitu ya. Jadi dari persepsi mereka itu mungkin ya nanti bisa dikuantitatifkan ya 75%, 80%, 90%. Kalau kita yang buat itu pasti bagus semua ya. Nah jadi kalau saya kenapa 65% ya satu sama dengan si Fauzan terlalu banyak teks gitu ya. Apalagi teksnya itu di bagian awal. Harusnya di bagian awal itu kasih sesuatu yang memang apa ya, yang buat orang menarik gitu ya. Ya gambar kah, audio kah, visual kah, audio visual kah gitu ya. Apalagi itu kan ada hikayat cerita-cerita walaupun memang isunya di sini adalah validasi ya. Jadi semuanya berdasarkan keterangan yang memang perlu divalidasi gitu ya. Tapi paling tidak apa namanya sumbernya itu otentik dan real dari apa namanya tetua ya, pemuka adat atau tetua atau siapalah yang di situ ya. Tapi memang ya perlu divalidasi. Mungkin orang-orang sejarah itu lebih paham terkait hal ini. Nah tapi paling tidak sudah ada sesuatu yang bisa mengenalkan dan ini dalam pemahaman saya ini baru dan berbeda dengan apa yang sudah mungkin ya. Nah, jadi kalian juga boleh bangga juga karena memang ini bagus produknya dan berbeda gitu ya. Jadi dari awal tuh kenapa misalnya teksnya itu mungkin bisa dilengkapi lagi, kemudian masukkan ke AI, kemudian keluarlah videonya, kan mungkin lebih menarik ya. Kayak video-video AI zaman sekarang gitu ya. Tapi memvisualisasikan teks yang sudah kalian buat. Paham nggak maksud saya? Jadi dari awal tuh udah membuat orang menarik untuk melihat sampai akhir. Tapi kalau di bagian awalnya yang dikasih lihat teks, orang udah bosan duluan mungkin ya. Itu kalau menurut saya ya. Tapi nanti kalian lihat misalnya. Dan perbaikannya juga nggak perlu waktu lama juga ya, dan nggak perlu waktu lama, nggak perlu banyak biaya juga karena sekarang sudah sangat bisa diandalkan sisi AI yang ada. Kalian juga lebih tahu mau dipakai AI yang seperti apa sehingga bisa menambah bobot visual dari konten museum digital yang sudah kalian buat. Jangan lupa kasih kredit gitu ya. Kreditnya maksudnya disclaimer-nya adalah bahwa ini hasil wawancara, tanggalnya juga harus dikasih, orangnya juga ya, penduduk desa Kota Pari gitu ya. Kalau kalian tanya sama nama jabatannya seperti yang tadi di awal Pak Suaib apa gitu tadi ya. Itu juga untuk apa namanya melindungi dari sisi akademis bahwa memang itu bukan judgement pribadi atau dari AI tapi dari hasil wawancaranya. Nah, nggak apa-apa juga kalau mau ditampilkan hasil wawancaranya atau penggalan nanti dikasih dalam bentuk link YouTube. Kalian sudah wawancara Pak Abdul apa tadi, nanti disematkan linknya supaya bisa di cross check bahwa ini bukan hasil karangan kalian sendiri, tapi memang hasil riset kualitatif dan itu valid sumbernya. Ya. Kemudian untuk busana adat tadi saya nggak yakin ya itu dibuat oleh orang tata busana ya. Kalau belum dibuat ya mungkin perlu diekspor lagi kira-kira. Apakah emang kalau Teluk Belanganya oke ya. Kalau baju perempuannya kayaknya nggak kayak gitulah apa namanya desain bajunya. Apakah seperti ini? Ini sudah di riset nggak? Kalau apa namanya kayaknya nggak kayak gini juga lah Teluk Belanga itu ya. Kan ada versi yang berjilbab, ada versi tidak berjilbab, itu mungkin perlu diekspor
Terus juga mungkin kalian sebagai mahasiswa prodi tata busana yang tidak hanya mendesain baju tapi juga mengangkat kearifan lokal dari produk busana kalian, mungkin bisa diekspor juga bersama orang sejarah, antropologi dan sebagainya. Kira-kira motif lokal apa yang bisa kalian apa namanya, kalian usulkan gitu ya, kalian usulkan untuk menonjolkan kekhasan dari desa Kota Pari. Nah, itu kan dari hasil riset juga, masih ada waktu. Jadi kalau riset itu agak lama waktunya ya, masih bukan agak lama, maksudnya ya masih bisa kalian lakukan gitu ya. Kira-kira kekhasan desa Kota Pari ini bisa divisualisasikan dalam ornamen apa, dalam bentuk apa gitu ya, atau dalam warna apa. Apakah ini, jadi kita kalau kayak batik Batak gitu ya, kan udah tahu motifnya gorga gitu ya. Jadi mau dibikin warna apapun, motif gorga itu udah tahu gitu. Nah, kalau desa Kota Pari seperti apa? Nah, buatlah riset kecil-kecilan. Sehingga nanti kalian bisa apa namanya, bisa usulkan untuk kekhasan desa Kota Pari, dan jangan lupa kasih kredit nama kalian ya di situ, supaya nanti ada, walaupun memang tidak diurus hak ciptanya, tapi paling tidak kalianlah pionirnya, kalian yang sudah melakukan pengembangan desain perdana dari apa namanya, ornamen untuk busana adat atau busana lokal Batang Pari. Paham nggak maksud saya kira-kira? Paham, Bapak. Oke, jadi silakan itu dimunculkan ya. Kalau memang bisa dibuat prototipe nanti ya silakan juga, nggak apa-apa. Kalau memang masih ada waktu dan masih ada dananya, nanti di launch juga bersama dengan katalog digital, museum digital juga di launch gitu ya. Launch bukan launch, di launch di event yang pamungkas sebelum kalian pulang ke Medan, kalau memang apa namanya, ada rencana untuk buat seperti itu. Oke. Nah, coba disurvei lagi kecil-kecilan di ini kalau tadi kan museum digital mau dibikin edusos ke SD, SMP dan SMP sorry ya, dan nanti akan lanjut ke SD dan SMA. Nah, kan apa ininya, action plan-nya? Apakah udah jadi ini museum digitalnya terus selesai gitu, atau mau dibikin seperti apa? Sebelumnya di sini saya sedikit mengkoreksi ya Bapak, perihal yang Bapak sebutkan untuk menambahkan video di awal itu saya pikir cukup berat nanti untuk di sisi pengunjung, karena untuk menambahkan video itu untuk loadingnya cukup lama ya Bapak. Kemudian untuk yang kedua, kami sudah melakukan seminar di SMA Negeri 1 Pantai Cermin, tepatnya di hari Rabu 29 Juli Bapak. Jadi kami sudah mencoba seminar edukasi tentang sejarah Kota Pari ini Bapak. Mana buktinya? Belum ada, belum dikasih. Untuk bukti kami sudah posting di Instagram KKN Desa Kota Pari Bapak. Itu saya cek. Di post atau di reel atau di story? Di reelsnya Pak. Di Nah, reels. di video itu kami memasukkan cuman klip-klipnya Pak di setiap acara. Iya belum lah. Kalau memang seminar ya kasihlah dari YouTube-nya seminar kalian, pelaksanaan seminar, ada nampak audiensnya, ada nampak presenternya, ada nampak sesi tanya jawabnya, ya. Jadi nggak cuma klip aja, nanti disematkan video YouTube-nya. Oke. Kalau memang kalian menolak untuk tampilkan video di awal di ini, jadi coba sajikan sesuatu yang menarik. Ini sedang ditayangkan, saya nggak tahu apakah diperhatikan sama teman-teman atau tidak.
tampilan ini dengan tampilan awal bagian awalnya itu dari segi estetika dan dari segi persepsi usernya sama nggak kira-kira? Ini tampilan apa nih? Tampilan busana, tampilan baju kurung. Oke. Terus coba menarik nggak kira-kira? Dari skala 1 sampai 100 berapa nih? 90 mungkin ya kalau saya ya. Nah, coba ini juga sama. Bandingkan dengan bagian awal tadi. Oke, ini saja, bagian ini saja. Kira-kira sama nggak bobotnya? Kalau saya sih beda ya. Saya lebih menarik yang ada gambar atau ada videonya gitu ya. Jadi saya nggak perlu menghabiskan waktu banyak untuk membaca gitu ya. Apalagi zaman sekarang orang juga malas baca. Dia melihat video itu dia bisa paham gitu ya. Nah, mungkin kalaupun mau dibuat teks ya buat dalam bentuk poin-poin gitu ya. Buat dalam bentuk timeline, buat dalam bentuk visual yang lebih menarik. Tidak dalam bentuk seperti paragraf seperti ini gitu ya. Itu ide ya, itu ide. Silahkan kalian pertimbangkan dan kalian tindak lanjuti sesuai kebutuhan ya. Tapi harusnya kalau orang normal ya saya pengennya ya seperti yang tadi yang ada gambar-gambar sedikit itu lebih menarik. Kalau gini aja ya tetap menarik tapi ya kurang menarik. Apalagi ini di bagian awal apa namanya sehingga bisa membuat orang tuh ya dia akan terus tanpa disadari dia akan buka, dia akan lanjutkan sampai akhir dari konten museum digital yang sudah kalian kembangkan. Oke, nah itu juga menunjukkan urgensi bahwa memang ya masih perlu kami di sini Pak untuk melanjutkan perbaikan dari konten visual dan desain keseluruhan dari museum digital kami ini. Oke, waktunya 5 menit lagi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Program lain Cukup, mungkin? Bapak. Terima kasih. Program lain? Ada yang buat jamu, belum nampak progresnya, cuma cerita-cerita aja sama Kades, nanti prototipe jamunya mana. Terus di situ ada kemarin di reel saya lihat ada apa namanya kunjungan ke UMKM apa itu gula aren gitu ya. Ya kenapa nggak ditampilkan wujud dari gula arennya, gula aren seperti apa? Atau kalian mau buat menghasilkan kemasan yang seperti apa, atau label yang seperti apa, atau marketing yang seperti apa gitu ya? Itu masih belum nampak. Padahal dilihat dari si produsen gula aren itu sudah menunjukkan potensi yang besar. Apalagi kalau misalnya kalian hubungkan dengan industri kafe, industri kopi kekinian yang ada kopi gula aren dan segala macamnya. Jadi kalian bisa hubungkan ke situ gitu ya, dan dia punya potensi besar untuk dipasarkan atau dinaik tarafkan dan seterusnya. Oke. Atau misalnya mau ditingkatkan kualitas higienitasnya atau sertifikasi produknya, sertifikasi halal dan sebagainya, itu kan juga bisa khususnya mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu bisa melakukan pendampingan terkait dengan sertifikasi tadi. Ada terpikirkan nggak atau ada mau dibuat nggak seperti itu? Oke, silakan dipikirkan nanti ya. Yang lain, apalagi? Ini cuma 2 program aja, museum digital dan katalog digital. Yang lain mana? Di sini ada 20 orang. Selanjutnya ada kelompok jamu, Bapak. Ini saya catat yang namanya Rizky terlambat tadi ya. Rizky Aditya Ahmad terlambat.
Baik, Pak. Selamat pagi. Selanjutnya itu adalah kelompok Jamu Botanicals. Untuk program kerja kami, apotek hidupnya telah selesai, Pak, dimulai dari pembersihan lahan, penanaman tanaman herbal bersama ibu-ibu PKK dan juga kader dan juga ibu-ibu kepala dusun. Kemudian kami juga telah melakukan Ada videonya pemagaran. nggak, Ci? eh, ada, Pak. Video kan sudah melakukan A, melakukan B, melakukan C, ada nggak? Kalau yang kemarin cuma bersih-bersih itu kan, apakah itu bagian dari, kayaknya video yang minggu lalu sama juga ya. Ada video yang baru nggak? Yang buat kalian nanti sematkan saja di media sosial atau di YouTube, nanti kasih ke saya linknya. Yang berbeda dengan Baik, apa yang sudah kalian tampilkan sebelumnya. Baik, Pak. Ya. Terus sekarang progres untuk produk jamunya seperti apa? Kemudian besok, Pak, kami akan melakukan pembuatan jamu bersama ibu-ibu PKK. Sebelumnya kami telah mencoba bersama kelompok dahulu untuk menentukan komposisi dan juga takaran yang pas. Setelah itu besok kami akan melakukan Kapan pembuatan itu jamunya. udah di dokumentasikan punya video, dokumentasikan untuk pembuatan jamunya. Sudah, Pak. Ya, itu ditampilkan juga ya. Terus ada setelah dicoba ya sama ya, kita semua sekarang basisnya data ya. Jadi kalau misalnya kita ada buat, terus coba dites dulu sama teman-temannya. Apa indeks kepuasannya seperti apa? Enak sekali kah jamunya atau apa yang kurang? Oh, ini kurang pedas, kurang hangat, kurang apa, B, C, D, sebagainya. Kita bisa lakukan perbaikan sebelum nanti dikembangkan bersama dengan ibu-ibu setempat. Ada proses seperti itu enggak? Ada, Pak. Ada datanya enggak? Ada datanya enggak? Jadi jangan cuman apa namanya, enak nggak, enak weh, kurang enak weh, ini kurang apa gitu. Jadi harus ada datanya, jadi itu dicatat gitu. Kan kalian apa namanya, akademisi ya, jadi sudah biasa melakukan penelitian, sudah biasa melakukan mini riset, membuat project dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus ada dokumentasinya ya, sehingga apapun nanti perbaikan yang kalian buat itu basisnya dari data ya, bukan dari preferensi atau persepsi pribadi. Oh, ini enak, oh ini kurang kuning, oh ini kurang hangat gitu ya, jadi tambah sedikit. Karena jamu itu bukan produk yang apapun produknya ya, khususnya jamu ini apa yang mau dikonsumsi itu bukan untuk kita ya, tapi untuk pelanggan ya, untuk orang lain ya. Nah, jadi perlu juga untuk survei awal ke teman-temannya. Baru nanti dilanjutkan dengan kalau memang masih ada waktu dan ada biaya, dilanjutkan dengan uji apa itu? Ya, uji khasiat lah dan segala macam, ya, pakai lab dan sebagainya. Ya, ketahanan produk dan sebagainya. Oke. Baik, Pak. Ya. Jadi itu proses yang harus dilakukan dan dilanjutkan sebelum juga nanti saya visualisasinya itu, visinya adalah jadi udah ada produknya ini, produk jamu, nanti ya di launch juga bersamaan. So, semua hasil karya kalian itu dibikin event untuk di launch bersamaan. Ini produk unggulan, produk hasil karya kami mahasiswa KKN, mahasiswa KKN kelompok desa Kota Pari. Ya, oke. Kalau memang sevisi dengan saya, karena saya sudah punya gambar seperti itu dan saya tidak hadir di situ, jadi paling tidak ya bisalah diwujudkan
yang seperti saya minta tadi. Jadi apa namanya, banyak yang bisa, memang nggak banyak yang bisa kalian hasilkan, tapi sedikit yang kalian hasilkan, tapi memang bermanfaat dan berdampak dan bisa dilanjutkan oleh siapapun tanpa harus ada kalian di situ. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Selanjutnya kelompok pendidikan Bapak. Oke, silakan. Ini terakhir atau masih ada lagi? Ini terakhir Bapak. Oke, silakan. Oke, saya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Untuk dari kelompok pendidikan, dari media, dari pembuatan, pengimplementasian, dan juga desain sudah 100% Bapak. Terlebih pertama-tama izinkan kami dulu Pak untuk menampilkan media kami yang sudah kami laksanakan di sekolah. 100% ini apa ya? Untuk pembuatan media Pak dan juga Pembuatan penampilan medianya 100%. Oke. ya. Untuk flashcard kami juga sudah melakukan pembuatan, lalu Boleh ke medianya aja, langsung ke baik medianya. untuk. Nah, berikut adalah media flashcard Bapak yang sudah jadi. Selanjutnya ada media wayang aja dulu. Oke, ini udah digunakan di pembelajaran. Sudah Bapak. Oke, itu juga di wayang, ular tangga, sama pop up. Ya udah, Selanjutnya ada pulang lah kalian ke Medan. Udah semua udah selesai kalian. belum Bapak, karena untuk rencana berikutnya kami akan mengumpulkan angket setelah selesai penggunaan media. Ini Pak, untuk menjelaskan penggunaan media kepada guru agar media tersebut dapat dilanjutkan kepada ini penggunaannya pada siswa Bapak. Kenapa nggak dari awal didiskusikan dengan guru dulu? Kok jadi terbalik nih? Jadi harusnya kan didiskusikan dengan guru, membuat seperti ini, kemudian baru dilaksanakan. Terus prototipenya juga didiskusikan dengan guru. Oke, kata gurunya, baru mungkin mau buat riset mini dulu di kelompok kecil, di beberapa siswa, baru dilaksanakan. Bukan terbalik, sudah dibuat, laksanakan, baru ke gurunya. Baik, kalau untuk itu sudah Bapak, cuman kan kami hanya ini untuk penggunaan media itu hanya di beberapa guru, yaitu terkait matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris Bapak. Belum menyeluruh kepada seluruh guru yang ada di situ Bapak. Peruntukannya ini untuk semua guru gitu. Kalau untuk media ular tangga Bapak itu bisa digunakan untuk seluruh guru. Seluruh guru. Itu Iya Bapak. untuk mapel apa itu namanya? Semua mapel bisa dipakai. Kalau media ular tangga itu tidak monoton pada satu mata pelajaran Bapak, karena di situ kita menggunakan soal dan juga challenge, itu bisa diisi dengan kemauan guru sesuai dengan mata pelajaran apa yang akan mereka pelajarin Bapak. Oke. Kemarin diuji coba di kelas mapel apa? Kelas 4 Bapak, kalau untuk media ini, media ular tangga, kami menggunakan di pembelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke. Terus konsep seperti apa yang mau kalian buat ke guru? Kalian mengajari guru yang sudah tersertifikasi, yang sudah level pendidikannya lebih tinggi daripada kalian. Terus kalian ajari. Terus itu konsepnya seperti apa? Bukan mengajari Bapak, lebih tepatnya menjelaskan bagaimana cara penggunaan media tersebut Bapak. Menjelaskan kan sama dengan mengajari, ya. Jadi ya nggak ada masalah, cuman memang poinnya adalah di satu sisi kan sebagai pengembang
kalian berprinsip bahwa ini media ini bisa dipakai di semua mata pelajaran, berarti semua guru bisa menggunakan. Nah, terus harapannya kan seperti itu, jadi supaya nanti setelah kalian pulang ke Medan, nanti ya bisa dilanjutkan, nggak jadi sampah ini media-media yang sudah kalian buat. Nah, jadi seperti apa ini konsepnya? Apakah misalnya kalian akan buat pendampingan dengan guru, atau kalian mungkin akan sukarela membuat apa namanya, modul kah, atau RPP kah gitu ya, atau ATP kah, yang di dalamnya disematkan produk dari media yang sudah kalian buat. Apakah seperti itu? Atau seperti apa kira-kira? Nah, izin Bapak, kami juga udah menyediakan modul Pak untuk guru-guru nanti tuh. Modulnya itu terdiri dari matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris Pak. Nah, di dalam modul itu sudah disematkan Pak mengenai media yang sudah kami buat Pak. Coba tunjukkan. Nanti ini share ke saya, ya linknya, saya akan coba evaluasi. Oke. Kalau memang sudah dilaksanakan, ya saya nggak melihat lagi urgensi kalian ada di tempat jadinya. Karena udah selesai gitu kan. Dikasih ke guru pun ya modulnya pun apa yang mau dikasih gitu. Modulnya udah kalian siapkan. Jadi kalaupun memang mau dilanjutkan ya memang pastikan aja kira-kira ini dipakai nggak nanti. Jadi nggak cuma jadi apa yang sudah kalian buat tuh nggak sia-sia dan nggak jadi, mohon maaf, jadi sampah nanti gitu. Nah itu mungkin bisa dipikirkan ya, karena buat ini saya yakin dan saya percaya bahwa kan udah capek-capek buat ini, dan kita maunya supaya ini dipakai ya, dan digunakan karena ini penting. Nah itu perlu dipastikan ya, sehingga dia itulah tadi kan berdampak, bermanfaat dan berdampak. Oke. Nah, jadi kalaupun misalnya saya nggak melihat bahwa kita sosialisasi sama guru itu akan bermanfaat karena posisinya kan berbeda ya, kalian sebagai mahasiswa, satu sebagai guru, kecuali kalau kalian sebagai konsultan gitu ya. Kalau kalian sebagai konsultan oke, nggak apa-apa. Nah, lanjutkan aja ke minta izin ke guru untuk lanjut ke mempraktekkan media-media yang sudah kalian kembangkan ini ke mata pelajaran atau KMP yang berbeda di kelas yang berbeda. Oke, itu mungkin lebih rasional menurut saya ya, daripada kalian melakukan sosialisasi ke guru gitu. Kalau saya pun posisinya sebagai guru, saya adalah atau misalnya posisinya kalian sebagai mahasiswa itu di apa namanya, ada di kelas atau anak SMA itu melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada kalian kan nggak cocok juga kan. Nah mungkin kalian udah langsung nolak duluan gitu ya, karena kayaknya ini beda level lah gitu ya. Ganti aja lah aku, ganti aja. Ya ganti aja, nggak usah aku uji, males. Jadi supaya apa namanya, apa yang sudah kalian buat itu bisa tetap bermanfaat, walaupun mungkin nggak bisa kita pastikan bahwa ini akan dipakai, tapi pada selama kalian di situ ini akan tetap terpakai. Nah, jadi salah satu caranya ya kalian lah yang melakukan pengajaran baik di dalam jam sekolah maupun di luar jam sekolah yang sudah disepakati dengan guru-guru atau sekolah setempat. Paham maksud saya? Paham Bapak. Oke, kalau paham nanti coba dipertimbangkan dan dibuat action plan-nya untuk di minggu berikutnya ya. Baik Pak. Oke, karena udah lewat 1 menit, jadi ada lagi yang mau disampaikan? Boleh ditutup share screen-nya. Saya mau
cuma mau tampilkan aja share screen di portal saya sebagai dosen. Ya, jadi ini masih belum bisa dilihat. Sudah Bapak. Oke, ini masih belum diupdate video minggu 2, minggu 3, dan minggu 4 mungkin di minggu depan. Ya, kemudian logbook. Oke, sudah saya verifikasi. Video, program kerja, ini belum saya nilai. Ya, jadi kalau nanti mau saya nilai, saya akan cross check lagi ke produk-produk yang sudah kalian hasilkan serta progresnya baru saya isi nilai. Ya, penilaian, laporan akhir belum ada, laporan jurnalistik belum ada. Satu lagi, video pelaksanaan belum ada. Jadi ada hal-hal yang harus dilengkapi. Saya rasa juga kalian sudah tahu apa yang kalian lengkapi sehingga saya bisa bisa berikan penilaian yang sewajarnya. Terus untuk program kerja saya nggak bisa edit ya. Jadi ini langsung saya nilai saja. Oke, tapi kebanyakan kan juga tidak di luar dari yang sudah kalian laksanakan ya. Yang nggak apa-apa, yang penting bagi saya apa yang walaupun ini mungkin tidak merefleksikan apa yang sudah kalian laksanakan atau kalian kerjakan atau sudah kalian hasilkan, tapi dengan melihat dan hasil model melihat, memantau dan memastikan bahwa kalian berada di jalur yang benar, itu bisa saya sesuaikan. Oke. Jadi saya rasa silakan dilengkapi administrasinya, jangan sampai di ujung-ujung dilengkapi, apalagi ini ada yang mau ngejar 3,5 tahun selesai, jadi kemudian nanti KKN nggak di non blok tapi di blok 1 mungkin supaya mungkin bisa diisi nilainya di pertengahan semester ganjil dan kalian bisa sidang. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada dan buru-buru, saya nggak mau ya, semua ada konsekuensinya. Jadi dan ini kerja tim, bukan kerja perseorangan, bukan kerja si Pojan aja. Jadi silakan kalian berbagi tugas untuk melengkapi yang ada di dalam portal, ya. Sehingga kewajiban kalian untuk melengkapi administrasinya, upload dokumen dan segala macamnya itu terpenuhi, wajib sesuai dengan waktunya. Saya juga kewajiban saya untuk memberikan penilaian juga terpenuhi dengan dengan tanpa buru-buru, ya. Ini udah direkam atau tidak nih ceritanya? Sampai kita udah 1 jam Zoom meeting tapi nggak direkam. Ada direkam nggak? Nggak ada. Oke, Sasti ya yang sudah rekaman. Jadi nanti jangan lupa diupload ya. Sasti dan kawan-kawan kasih Sasti aja. Ya, berbagi tugas ya. Wajan kamu ketua kelompok tunjukkan leadership untuk bukan kamu aja, bukan si Sasti aja, bukan si kita aja. Ada 20 anggota di sini ya, semuanya harus bisa berbagi tugas. Ya. Oke, silakan dilanjutkan dan silakan beraktivitas, melanjutkan aktivitas yang berdampak dan bermakna, jaga kesehatan dan kekompakan tim ya. Waktunya tinggal sebentar lagi dan ini waktu-waktu yang kalian akan rindukan nanti setelah nggak terasa mau selesai, jadi udah sibuk kalian akan kalau bisa menambahkan lagi waktunya KKN ini lebih lama, itu bisa terjadi di periode akhir dari KKN ya. Jadi pastikan semua yang sudah dilakukan itu basisnya produk, bermanfaat dan berdampak bukan untuk kalian saja tapi untuk warga kita.
Oke, salam sukses selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya tutup ya. Iya Pak.